Di tanggal 15 September tahun 2013 lalu, sebuah rumah kontrakan yang berada di sebuah desa di pinggiran barat kota Yibin, Provinsi Sichuan, dilaporkan terbakar hebat. Ming yang merupakan si pemilik kontrakan kala itu hanya bisa memandang rumahnya yang sedang dilalap si jago merah dengan pandangan kosong. Polisi dan pemadam kebakaran pun langsung diterjunkan ke lokasi. Menurut kesaksian Ming, pagi itu saat ia berangkat kerja, sang suami yang bernama Li Jun masih tertidur di rumah dan sekarang ia tidak dapat dihubungi. Tentu hal ini membuat Ming begitu cemas. Beberapa saat kemudian, ketika petugas pemadam kebakaran berhasil melakukan tugasnya, mimpi buruk seakan langsung mendatangi Ming. Hal ini lantaran petugas menemukan tubuh Li Jun telah hangus terbakar di dalam rumah tersebut. Mengetahui sang suami ditemukan meninggal dengan kondisi yang begitu mengenaskan, membuat Ming tak lagi dapat menahan air matanya. Ia tak menyangka kalau sang suami harus meninggalkannya dengan cara setragis itu. Namun di tengah suasana haru, polisi menemukan banyak kejanggalan di dalam rumah Ming. Di beberapa sudut lantai rumah tersebut, mereka menemukan bercak darah yang tidak wajar dengan kondisi yang sudah terbakar. Tak hanya itu, ketika polisi menemukan tubuh Li Jun di dalam selimut, petugas forensik juga menemukan banyak luka tusukan di tubuh Li Jun. Bagian dalam selimut itu juga dipenuhi dengan darah milik Li Jun. Dengan temuan ini, polisi menyimpulkan bahwa penyebab kematian Li Jun bukan karena kebakaran, melainkan ia telah dibunuh terlebih dahulu. Polisi pun meminta keterangan dari Ming atas temuan mereka. Menurut Ming, biasanya sang suami selalu tidur dengan laptop yang berada di samping tempat tidurnya. Namun kala itu, polisi tak dapat menemukan laptop tersebut. Menurut Ming, bisa jadi sang suami telah dibunuh oleh pencuri yang masuk dan akhirnya membakar rumahnya. Tapi polisi meragukan keterangan Ming itu. Karena saat pemadam kebakaran tiba, pintu rumah masih dalam kondisi utuh terkunci rapat dan tidak ditemukan adanya dibuka paksa. Untuk diketahui, lingkungan rumah Ming sendiri tidak berada di daerah orang-orang kaya. Tentu hal tersebut membuat polisi semakin meragukan kalau pembunuhan Li Jun ini karena murni pencurian. Di saat yang sama, petugas polisi lainnya mencoba menggali informasi dari warga sekitar rumah Ming. Seorang tetangga mengatakan bahwa sekitar jam 8 pagi hari itu, ia sempat melihat pria mirip Li Jun keluar untuk membeli makanan di pasar. Lalu sekitar 2 jam kemudian kebakaran terjadi. Polisi berspekulasi bahwa pelaku mengenal Li Jun dan berusaha untuk menghilangkan jejak dengan membakar rumah korban. Untuk melanjutkan penyelidikan, polisi mulai melakukan pemeriksaan dari sisi hubungan sosial Li Jun. Menurut sang ayah, tepat di tanggal 28 Agustus, ia sempat melihat Li Jun sedang terlibat cekcok dengan seorang pria yang bernama Zhong di pasar. Saat itu, Li Jun sempat memukul Zhong di depan umum. Sang ayah sendiri mengatakan bahwa putranya itu sebenarnya tipikal pria yang tidak suka ribut. Menurutnya saat itu kemungkinan besar Zhonglah yang memprovokasi Li Jun. Setali 3 uang dengan keterangan ayah Li Jun, kala itu di malam sebelum kebakaran, salah seorang saksi juga menyebutkan kalau ia sempat melihat seorang pria mondar-mandir di sekitar rumah Li Jun. Dan dari ciri-cirinya, kemungkinan besar
pria itu adalah Zhong. Penyelidikan polisi pun kini terpusat kepada Zhong. Zhong sendiri diketahui bekerja di sebuah pabrik minuman keras. Ketika polisi mendatangi pabrik tersebut, pihak perusahaan mengatakan kalau Zhong hari itu tidak masuk kerja. Hal ini membuat polisi semakin mencurigai kalau Zhong ada sangkut pautnya dengan kematian Li Jun. Demi untuk mencegah Zhong kabur, polisi pun tak kurang akal. Polisi mencoba untuk memancing Zhong agar muncul dengan membuat berita bahwa kejadian itu merupakan kebakaran biasa dan tewasnya Li Jun murni karena kebakaran. Informasi pancingan dari polisi tersebut dengan cepat sampai ke telinga Zhong. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Zhong muncul dan kembali bekerja di pabrik. Polisi yang sudah bersiap langsung menyergap Zhong dan membawanya ke kantor polisi untuk dilakukan proses interogasi. Tak disangka dalam interogasi tersebut, Zhong mengakui bahwa memang dirinya lah yang telah membunuh Li Jun. Ia berdalih membunuh Li Jun karena alasan dendam atas pertengkaran di pasar yang membuatnya merasa malu di depan banyak orang. Selain itu, Zhong juga menuduh Li Jun telah menyebarkan fitnah terhadap dirinya yang merusak nama baiknya di pabrik. Di sini polisi merasa bingung dengan keterangan Zhong. Menurut penyelidikan yang sebelumnya dilakukan oleh polisi, Zhong dan Li Jun tidak bekerja di tempat yang sama. Lalu, bagaimana bisa Li Jun menyebarkan fitnah padahal kenyataannya mereka berdua tidak bekerja di satu pabrik? Polisi kemudian juga menanyakan bagaimana Zhong mengetahui alamat rumah Li Jun, padahal ia sebelumnya tak pernah mendatangi rumah itu. Zhong pun menjawab kalau dirinya memang saat itu mencari alamat Li Jun dengan bertanya ke tetangga sekitar. Entah mengapa polisi saat itu sangat meragukan setiap kata yang keluar dari mulut Zhong. Mereka merasa kalau Zhong terkesan berusaha untuk menutupi sesuatu. Apalagi dari hasil otopsi, waktu kematian Li Jun diperkirakan pada dini hari sebelum kebakaran terjadi. Saksi yang sebelumnya sempat mengatakan kalau dirinya melihat Li Jun membeli makanan di pasar di pagi hari juga akhirnya mengoreksi ucapannya. Ia kini tak yakin apakah yang ia lihat benar-benar Li Jun atau orang lain yang mirip dengannya. Polisi semakin dibuat bingung dengan keterangan para saksi yang terkesan berbeda-beda ini. Maka dari itu, mereka mencoba untuk kembali meminta kesaksian dari istri Li Jun, yaitu Ming. Kembali, Ming tetap bersikeras kalau tepat di jam 7 pagi saat itu ia masih melihat sang suami tertidur pulas di kasurnya. Ia juga menekankan kalau hubungan rumah tangga antara dirinya dan Li Jun berjalan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti. Namun penyelidikan polisi kembali menunjukkan kalau Ming berbohong. Hal ini dikarenakan tepat pada pukul 1 sampai 2 dini hari sebelum kejadian, seorang tetangga mendengar suara pertengkaran dari rumah Ming. Hal tersebut juga terkonfirmasi ketika memeriksa riwayat panggilan ponsel milik Ming. Di sana, polisi menemukan nomor yang sering dihubungi oleh Ming di malam kejadian. Nomor tersebut tak lain dan tak bukan adalah nomor milik Zhong. Menerima banyak bukti tak terelakkan itu, awalnya Ming masih berkilah. Namun pada akhirnya, sedikit demi sedikit ia mulai mengakui kalau memang ada hubungan antara dirinya, Zhong dan suaminya.
Ia mengaku bahwa sebelumnya dirinya dan Zhong sempat menjalin hubungan asmara. Tapi setelah menikah dengan Li Jun, otomatis hubungannya dengan Zhong berakhir. Meski begitu, Ming tetap bersikeras kalau dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan sang suami. Untuk diketahui, sekitar 1 tahun sebelum kejadian, Ming dan Li Jun menikah. Ayah Li Jun pun begitu senang melihat putra kesayangannya itu akhirnya bisa membina rumah tangga dengan wanita pujaannya. Oleh karena itulah, sang ayah membelikannya sebuah rumah untuk ditinggali oleh Li Jun dan Ming. Ia diketahui sampai harus menguras seluruh tabungannya agar rumah tangga Li Jun tidak sampai kekurangan. Ayah Li Jun sadar diri karena Ming adalah seorang wanita lulusan perguruan tinggi dan Li Jun hanya lulusan SMP. Ia khawatir Ming tak akan mau setia dengan anaknya. Maka dari itulah ia melakukan segala upaya agar Ming merasa betah untuk membina rumah tangga dengan Li Jun. Namun rupanya kebahagiaan pernikahan Li Jun dan Ming hanya bertahan 1 tahun. Usut punya usut, ternyata Ming akhirnya mau menikah dengan Li Jun karena ia hamil terlebih dahulu. Ketika masih bekerja di pabrik setelah lulus kuliah, Li Jun begitu gigih mengejar Ming. Meski Ming terus menolaknya karena perbedaan strata pendidikan, Li Jun masih terus ngotot mengejarnya. Karena merasa kasihan, akhirnya Ming pun mencoba menjalani hubungan dengan Li Jun. Namun di saat bersamaan, Ming juga didekati oleh pria yang bernama Zhong. Ming semakin bimbang ketika mengetahui kalau dirinya sedang hamil hasil hubungannya dengan Li Jun. Awalnya Ming ingin menggugurkan kandungannya, namun dokter mengatakan kalau ia menggugurkan kandungan, kemungkinan besar ia mungkin tidak akan bisa memiliki anak lagi. Di tengah dilema itulah, Ming akhirnya memilih menikah dengan Li Jun. Ming sendiri sebenarnya adalah seorang wanita yang punya obsesi besar terhadap masa depannya. Meski sudah menikah, ia diketahui masih berusaha untuk mengejar mimpinya guna mengecap pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sifat itu berbeda 180 derajat dengan Li Jun. Li Jun tipikal orang yang gampang puas dengan apa yang telah ia miliki. Ia sangat nyaman dengan kondisi tentram dalam kehidupannya. Hal itu membuat Ming begitu frustasi dan merasa kebebasannya telah hilang setelah menikah dengan Li Jun. Sebenarnya Ming sempat berniat bercerai, namun Li Jun menolak permintaannya karena alasan ayahnya yang sudah menjual seluruh tabungan serta usia anak mereka yang masih kecil. Di tengah situasi yang serba terjepit itu, akhirnya Ming kembali mencoba menghubungi Zhong. Di saat itu, Zhong ternyata masih menunjukkan rasa cintanya terhadap Ming. Keduanya pun kembali sering berkomunikasi dan bertemu untuk saling curhat satu sama lain. Dari hari ke hari, hubungan Zhong dan Ming mulai tercium oleh Li Jun. Tak mau rumah tangganya diganggu oleh Zhong, akhirnya Li Jun mencari Zhong ke pasar dan terjadilah pertengkaran itu. Setelah kejadian tersebut, Zhong pun mulai berniat untuk memberi pelajaran kepada Li Jun. Ia mengatakan niatannya itu kepada Ming dan Ming pun menyetujui rencana Zhong tersebut. Di malam itu ketika Ming memastikan suaminya sudah tidur, ia memanggil Zhong untuk datang ke rumahnya. Sebenarnya Zhong sempat ragu untuk masuk, namun akhirnya ia masuk juga. Zhong pun kemudian langsung menghabisi Li Jun dalam tidurnya dengan pisau dapur.
Setelah tahu Li Jun tewas, Zhong langsung membakar rumah tersebut dan pergi. Di dalam persidangan, Zhong mengaku kalau ide untuk membunuh Li Jun keluar dari mulut Ming. Namun Ming membantahnya. Dari hasil penyelidikan polisi menemukan bahwa pada malam kejadian, Ming memang sengaja tidak mengunci pintu agar Zhong bisa masuk. Dan setelah Zhong membunuh dan melakukan pembakaran rumahnya, Ming diketahui tetap pergi sambil membawa laptop dan ijazah kelulusannya. Ini membuktikan bahwa memang sebenarnya Ming sudah berniat untuk mencelakai Li Jun dengan menggunakan Zhong sebagai alatnya. Di dalam persidangan, baik Ming maupun Zhong divonis hukuman mati karena terbukti merencanakan pembunuhan terhadap Li Jun. Di dalam penjara, Ming sempat menangis dan mengaku menyesal dengan apa yang ia perbuat. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.